Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Nah, sebelumnya kita telah membuat kategori produk ya, seperti ini. Teman-teman, kita sudah memiliki dua kategori dan sekarang kita akan mulai produksi ya, membuat produk. Nah, caranya gimana? Teman-teman silakan pilih menu katalog ya di sini. Oke, di menu katalog ini kita bisa membuat produk ya, bebas mau buat produk digital seperti apa ya, teman-teman silakan aja tekan tombol tambah ya di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman silakan siapkan cover produknya. Ya, kita contohkan ya, kita cover produknya, kita cari misalkan kita pilih folder produk ya. Oke, ini kita hapus satu ya. Kita cari produk kita ya. Misalkan saya punya produk apa? Misalkan kita punya produk instan sweet ya. Ada nggak nih? Instant e-member ya. Kita contoh kita punya produk e-member. Upload. Oke, nah berhasil diupload ya. Nah, jadi seperti ini ya. Usahakan teman-teman gambarnya ini persegi ya. 1:1 ya. Usahakan seperti itu ya supaya tampilannya bagus dan konsisten teman-teman ya. Jadi antara produk satu dan produk yang lain usahakan ukurannya sama. Jadi kalau persegi ya persegi semuanya gitu teman-teman ya. Jadi tidak naik turun gitu. Kemudian di sini silakan tuliskan nama produknya. Misalkan di sini namanya adalah e-member afiliasi ya. Deskripsinya, nah teman-teman silakan tuliskan ya. Misalkan saya cek ya, Diva e-member ini deskripsinya seperti apa ya. Kita contoh aja. Nah ini kita copy ya, daripada kita mengarang. Ya, kita copy ya. E-member adalah paket shortcode lengkap ya. Contoh seperti ini. Kemudian kategori, teman-teman kita sudah punya dua kategori ya. Tadi kategori aplikasi dan juga software. Misalkan kita bikin di sini software ya, misalkan. Oke. Kemudian di sini harganya ya, di sini harga normal ini nggak boleh kosong ya teman-teman, nggak boleh kosong. Jadi teman-teman harus isi ya harganya. Misalkan di sini saya mau cek harganya 898.000 ya. Jadi di sini 898.000. Nah, kemudian teman-teman harga promonya berapa gitu ya. Harga promonya misalkan 199.000 contoh seperti ini. Nah, sorry. Jadi teman-teman, harga normal dan harga promo ya, harga promo ini adalah harga yang sesungguhnya ya. Jadi orang nanti beli dengan harga itu. Kemudian harga normal ini adalah harga yang dicoret ya. Jadi harga yang ini teman-teman. Ya, harga yang tidak sebenarnya ya. Kemudian di sini teman-teman ada modul akses ya. Kita punya dua pilihan ya, modul akses secara default, ada modul akses secara LMS ya. Tergantung teman-teman ya. Nanti materi aksesnya mau dibuat seperti apa ya. Mau dibuat seperti apa ya. Nah, kemudian teman-teman eh kita misalkan pada materi ini kita mau buat modulnya adalah default ya, contoh seperti ini ya, modul default. Kemudian apabila di sini produk ini membutuhkan lisensi, teman-teman bisa
pilih di sini standar lisensi ya. Lisensi standar ya, seperti ini ya. Jadi ketika nanti produk ini membutuhkan lisensi, maka teman-teman pakai yang standar lisensi. Tapi jika produk ini nggak ada lisensinya, maksudnya lisensi ini ada kode yang harus diinput ketika menggunakan ya, semacam APK seperti itu ya, maka teman-teman pilih yang tanpa lisensi ya, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman produk ini menggunakan lisensi dari pihak luar. Jadi teman-teman misalkan agensi atau teman-teman membeli produk yang memiliki lisensi tapi dari orang lain ya. Teman-teman bisa pilih yang custom lisensi ya di sini. Jadi bebas ya teman-teman mau seperti apa. Nah, karena lisensinya nanti akan digenerate dari sistem e-member, maka saya pakainya adalah standar lisensi. Oke. Kemudian jumlah lisensinya berapa? Misalkan 1 ya, atau 2 atau 3, terserah teman-teman ya. Bebas teman-teman mau berapa jumlahnya. Misalkan pada paket ini kita 1 lisensi ya. Kemudian berapa masa aktifnya ya. Ini dalam hitungan hari teman-teman ya. Jadi misalkan kalau masa aktifnya ini lifetime, teman-teman tinggal isi aja -1 ya. Jadi seperti ini ya, -1 ya. Tapi kalau masa aktifnya ini 1 tahun, teman-teman isi 365 ya. 365 hari, berarti 1 tahun. Misalkan 2 tahun ya tinggal dikali 2 ya. Kemudian dan seterusnya ya, bebas teman-teman ya. Misalkan di sini kita masa aktifnya adalah 1 tahun. Kemudian ketika orang yang sudah membeli produk kita, produk ini, dia akan dijadikan sebagai user apa? Misalkan ya. Di sini kita mau set dia ketika dia sudah beli, dia akan jadi premium ya. Seperti itu ya. Nah, level premium, prospect, leader ini diatur sebelumnya pada panduan pengaturan ya. Pengaturan level, member level ya. Jadi di sini ya, misalkan kita buat premium, kemudian next. Di sini teman-teman, ini adalah link link sales page kita. Misalkan sales page-nya ini ya. Nah, ini sales page-nya kita copy ya, kita paste di sini. Ya, ini contoh saja ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa kasih deskripsi panjangnya di sini. Misalkan deskripsi panjang itu kita ambil contoh ini ya. Nah, ini kita copy, paste di sini. Kemudian satu platform misalkan ya. Kita paste di sini. Nah, ini boleh dikosongi dulu ya. Jadi di awal teman-teman boleh kosongi dulu misalkan ya. Nah, ini kita copy, kita paste di sini misalkan ya. Jadi bebas ya teman-teman. Oke, kita hapus saja gambarnya. Kemudian ini format teks ya, kita juga ubah jadi normal ya. Nah, ini adalah deskripsi panjangnya teman-teman ya. Kemudian custom checkout ini dikosongin aja karena ini adalah produk kita sendiri, jadi nggak perlu kita isi ya. Kemudian next. Nah, pada ini teman-teman, pada social proof teman-teman mau tampilkan di mana ya? Mau ditampilkan atau tidak? Kalau tidak teman-teman di nonaktifkan atau tidak aktif. Kalau mau tampilkan, tampilkan ya. Kemudian mau ditaruh atas atau bawah ya. Misalkan di sini taruh bawah. Kemudian di sini rahasiakan nama atau tidak ya, biasanya tampilkan. Nah, kemudian status transaksinya semua tampil atau order pending atau order lunas saja ya, bebas teman-teman ya. Kemudian kita buat misalkan semuanya tampil ya. Kemudian di sini ada teksnya ya di dalam social proof ini, misalkan contoh seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, telah membeli produk apa? Nah, seperti ini. Maka di sini ya teksnya seperti ini ya. Ini adalah nama orangnya. Kemudian ini teksnya ya. Kemudian produk ini adalah nama produk kita. Jadi
kotak-kotak ini teman-teman jangan diubah ya. Ini adalah shortcode yang nantinya akan diganti seperti ini ya. Ini namanya, kemudian produknya ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian next. Nah, teman-teman, pada pengaturan tambahan ini ya, ini bisa kita kecilkan sedikit ya. Nah, pada pengaturan tambahan ini, teman-teman, sebenarnya e-member afiliasi juga mendukung komisi setiap produk itu berbeda-beda ya. Jadi sebelumnya kita telah set di afiliasi ya, di pengaturan komisi ya. Ini adalah secara default atau global, secara umum ya. Tapi teman-teman juga bisa atur per produk. Jadi misalkan per produk di sini hanya satu level saja, misalkan 50% ya. Maka yang dihitung oleh sistem nantinya adalah dari produknya ya, bukan dari sistem global ya. Tapi kalau ini tidak kita aktifkan ya, jadi seperti ini, maka secara otomatis yang dihitung adalah menggunakan sistem afiliasi global ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa atur di sini diskon produk. Artinya apa? Ketika orang yang sudah membeli produk ini, teman-teman bisa memberikan diskon tambahan ya. Misalkan seperti ini ya. Tapi di sini belum ada produk ya. Jadi tidak perlu kita aktifkan ya. Nah, kemudian di sini ada campaign ya. Campaign nanti teman-teman harusnya sudah menyiapkan campaignnya ya. Nah, di sini ada campaign ya. Ketika orang yang sudah beli, belum beli, kita siapkan dulu campaignnya apa. Kemudian untuk mereka yang sudah membeli, kita masukkan ke campaignnya apa ya. Jadi seperti itu fungsinya. Oke, kemudian di sini ada pengaturan status afiliasinya aktif atau tidak. Kalau aktif berarti member kita atau eh, anggota kita itu bisa membagikan produk ini untuk mereka jual ya. Tapi kalau tidak berarti member kita tidak akan bisa membagikan produk ini ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba aktifkan. Kemudian status ya. Status ini publish atau tidak ya. Kalau status publish berarti produk ini sudah bisa dibeli. Oke, sudah bisa dibeli ya. Kemudian teman-teman ada show homepage ya. Nah, ini untuk ditampilkan pada halaman utama. Jadi ini nanti ketika kita hubungkan dengan halaman utama kita ya. Jadi seperti itu. Nah, sebaiknya teman-teman bila perlu ini tetap diaktifkan seperti ini ya. Kemudian submit. Ya, oke. Di sini kita pilih tanpa campaign dulu ya, karena belum kita siapkan campaignnya ya. Oke, kita sekarang submit ya, sudah berhasil disimpan. Nah, kesimpan 2 kali ya teman-teman, karena kita tadi ngeklik double, kita hapus yang nomor 2 ya. Nah, sekarang sudah tersimpan dan kita sudah memiliki satu produk ya, namanya produk e-member afiliasi dengan kategori software ya. Coba kategori aplikasi tidak muncul ya, kategori software muncul ya, semua kategori muncul ya. Nah, jadi gampang banget ya. Nah, ini teman-teman, ketika kita mau lihat tuh, kalau dilihat di checkout kayak apa, teman-teman, ini adalah link checkoutnya. Teman-teman tinggal klik, bagikan di sini. Nah, ini adalah link checkout kita, teman-teman ya. Nah, ini dari payment gateway duitku, kemudian ini bank yang tadi setelah kita siapkan ya, telah kita input pada pengaturan bank dan juga pengaturan payment gateway ya. Mungkin begitu teman-teman, gampang banget ya bagaimana teman-teman membuat produk ya. Selanjutnya nanti kita akan bagaimana caranya teman-teman membuat akses kepada mereka yang sudah membeli produk kita. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.